di usia 36 sampai 42 tahun ini langsung meningkat lagi menjadi nilai kehidupan 5. Seumpama panjenengan memulai usaha ini juga akan mudah beruntung, hasilnya sudah mulai banyak. Kesehatan bagus, pergaulan bagus, relasi-relasi sudah semakin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, bahasan kita masih melanjutkan tentang garis perjalanan hidup dan puncak kejayaan berdasarkan weton menurut Primbon Jawa. Jadi patokan ini adalah ilmu titen ya. Sudah diteliti dari hasil penelitian leluhur kita, kemudian disimpulkan dan dirangkum, kemudian dimasukkan ke dalam kitab Primbon Jawa. Sekali lagi ini adalah ilmu titen. Langsung saja kita mulai bagaimana garis perjalanan hidup dan puncak kejayaan untuk weton Sabtu Pon. Sabtu neptunya 9 dan Pon neptunya 7. Jadi Sabtu Pon ini mempunyai neptu 16. Mulai dari lahir sampai usia 6 tahun ini mempunyai nilai kehidupan 4. Artinya balita Sabtu Pon ini kesehatannya bagus, kemudian kelihatan lincah menyenangkan. Dan menginjak usia SD di umur 6-12 tahun ini meningkat mempunyai nilai kehidupan 5. Anaknya sudah kelihatan rajin, mudah diatur, pergaulannya juga luas, kesehatannya juga bagus, orangnya supel. Biasanya prestasinya sudah kelihatan. Dan menginjak usia 12-18 tahun, ini SLTP, SLTA, ini mencapai puncak kejayaan untuk siklus yang pertama, yaitu nilai kehidupan 6. Artinya anak usia 12-18 tahun weton Sabtu Pon ini prestasinya luar biasa, rajinnya juga luar biasa, mudah diatur, biasanya ranking. Pergaulannya juga luas, supel. Tetapi hati-hati di sini, di usia 18-24 tahun, ini langsung turun ngedrop total, mempunyai nilai kehidupan 1. Artinya, sehabis lulus sekolah SMA, ya, sekolah lanjutan tingkat atas, masuk perguruan tinggi, ini orangnya minder, banyak kehilangan teman, pemborosannya juga luar biasa. Nah, di sini hati-hati. Makanya apa, harus banyak tirakat, banyak prihatin, dan banyak berdoa supaya energi panjenengan yang rendah itu akan kembali bangkit. Tetapi tidak usah khawatir karena panjenengan sudah tirakat, prihatin, berdoa, maka di usia 24-30 tahun ini meningkat menjadi nilai kehidupan 2. Artinya tumbuh berkembang. Mulai tumbuh meskipun baru sedang-sedang saja. Dan menginjak usia 30-36 tahun ini panjenengan langsung meningkat tajam, mempunyai nilai kehidupan 4. Ekonomi bagus, seumpama karir sudah bekerja juga akan meningkat dengan bagus. Ini di usia 30-36 tahun, nilai kehidupan 4. Dan di usia 36-42 tahun ini langsung meningkat lagi menjadi nilai kehidupan 5. Seumpama panjenengan memulai usaha ini juga akan mudah beruntung, hasilnya sudah mulai banyak. Kesehatan bagus, pergaulan bagus, relasi-relasi sudah semakin banyak.
Masih bisa panjenengan tingkatkan terus, doa usaha diseimbangkan terus, dimaksimalkan. Di usia 42 sampai 48 tahun ini panjenengan mencapai puncak kejayaan untuk siklus yang kedua. Jadi masih muda ya, di usia 42 sampai 48 tahun panjenengan sudah sukses, sudah berhasil, karena energi alam semesta ini sangat mendukung panjenengan. Tetapi kembali lagi harus maksimalkan usaha panjenengan dan doa. Seumpama panjenengan males ya, yo sama saja. Jadi kuncinya tetap seimbangkan doa dan usaha, dan maksimalkan doa dan usaha panjenengan. Setelah itu pasrah total kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan di usia 48 ini panjenengan harus banyak menabung, banyak investasi. Seumpama sudah punya anak yang dewasa, usaha ini panjenengan bisa panjenengan limpahkan dulu ke anak yang jenengan, atau saudara panjenengan, atau karyawan panjenengan yang bisa dipercaya. Untuk antisipasi di usia 48 sampai 54 tahun, ini panjenengan ngedrop total nilai kehidupan 1. Makanya di sini banyak pemborosan, banyak kehilangan. Yang dulu relasi panjenengan luar biasa banyaknya sudah mulai banyak meninggalkan panjenengan. Makanya dibutuhkan untuk tirakat, untuk prihatin, kemudian juga untuk berdoa secara maksimal sesuai dengan agama dan kepercayaan panjenengan masing-masing. Tidak usah khawatir, harus selalu positive thinking. Maka di usia 54 sampai 60 tahun panjenengan meningkat menjadi nilai kehidupan 2. Artinya apa? Panjenengan tumbuh bangkit yang awalnya minder ya. Di usia 48 sampai 54 banyak kehilangan, banyak pemborosan. Di usia 54 sampai 60 tahun panjenengan mulai bangkit. Mulai tumbuh mempunyai nilai kehidupan 2. Ekonomi sudah mulai tumbuh. Dan di usia 60 sampai 66 tahun menginjak siklus kehidupan ketiga, ini panjenengan langsung melompat tajam mempunyai nilai kehidupan 4 melewati angka 3. Ini luar biasa. Artinya ekonomi panjenengan meningkat tajam, kesehatan juga meningkat tajam. Dulu ya relasi-relasi panjenengan yang banyak meninggalkan panjenengan sudah mulai pada balik. Ekonomi sudah mulai meningkat. Kemudian di usia 66 sampai 72 tahun ini meningkat lagi menjadi nilai kehidupan 5. Masih bisa panjenengan tingkatkan terus. Dan di usia 72 sampai 78 tahun panjenengan untuk weton Sabtu Pon mencapai puncak kejayaan untuk siklus yang ketiga. Mempunyai nilai kehidupan 6. Artinya alam semesta ini energinya ini sangat mendukung panjenengan, sehingga panjenengan usaha apapun ya dengan doa dan ikhtiar yang maksimal maka akan sukses. Ini di usia 72 sampai 78 tahun. Setelah itu panjenengan kalau punya usaha diatasnamakan dulu kepada anaknya panjenengan. Ya, supaya apa? Untuk menghindari pemborosan dan juga kehilangan di usia 78 sampai 84 tahun. Karena apa? Nilai kehidupan 1. Ini banyak kehilangan, banyak pemborosan, kesehatan juga menurun. Pergaulan juga sudah mulai kurang supel. Ini di usia 78 sampai 84 tahun. Nah, disinilah saatnya untuk kontemplasi, untuk memperbaiki diri, untuk berdoa, untuk beribadah secara maksimal. Silaturahminya dimaksimalkan. Dan tidak usah khawatir, di usia 84 sampai 90 tahun ini bangkit mempunyai nilai kehidupan 2. Dan begitu berlanjut. Ya demikian bahasan kita kali ini mengenai garis perjalanan hidup dan puncak kejayaan untuk weton Sabtu Pon menurut Primbon Jawa. Sekali lagi, ini bukan ilmu pasti, tetapi apa? Ilmu titen. Yang kebenarannya meskipun tidak 100%, tetapi di atas 80%, minimal 70% ini mendekati kebenaran. Yang penting apa?
maksimalkan doa dan usaha panjenengan, setelah itu pasrah total terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa rezeki atau pemberi rezeki kepada panjenengan. Ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.